warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Siswa-siswi Madrasah Indonesia, terkhusus untuk para peserta didik Madrasah Tsanawiyah atau MTS Negeri 27 Jakarta. Alhamdulillah, kita telah melewati beberapa pekan masa liburan tahun 2020-2021. Ini saatnya kita kembali menuju ke bangku sekolah, back to school, walaupun kondisi yang kita alami saat ini dengan pembelajaran metode jarak jauh seperti tahun sebelumnya, pembelajaran dengan metode BDR, belajar dari rumah, masih bisa kita terapkan di tahun pelajaran ini, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan, ketenangan batin, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam beraktivitas sehari-hari dan di dalam melaksanakan pembelajaran, sebagaimana menjadi suatu kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keilmuan yang juga sudah barang tentu kita harus membentuk akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, terkhusus kepada anak-anakku siswa Madrasah Tsanawiyah MTSN 27 yang baru tahun ini, Pak perkenalkan bahwasanya saya atas nama Ahmad Rofi'i Al-Hikam akan memberikan beberapa hal informasi wawasan keilmuan terkait dengan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau tenar masyhur kita kenal dengan istilah matsama. Semoga kegiatan matsama yang berlangsung selama 3 hari bisa membentuk karakter budi pekerti yang mulia pada kalian, wahai para siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah yang baru, dan juga akan menambah wawasan keilmuan yang luas, akan mengenal lingkungan sekolah, keberagaman sosial yang ada di MTSN 27 ini. Baiklah, mungkin terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang masalah keagamaan. Siswa-siswi madrasah yang berbahagia, salam sehat ceria, salam bahagia, selamat belajar, selamat berjuang. Kita akan mengarah dan menuju kepada materi tentang keagamaan. Bahwasanya agama itu merupakan penuntun bagi setiap manusia. Manusia diarahkan, manusia dibimbing oleh ajaran dan syariat agama yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para rasul maupun para nabi. Oleh karena itu, di dalam menjalankan agama pun seseorang itu harus memiliki wawasan, keilmuan, kaidah yang harus dipelajari oleh orang yang ingin beragama. Maka terdapat di dalam rukun-rukun agama itu ada 3 hal yang mesti menjadi perhatian seseorang. Pertama yaitu adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Inilah rukun agama. Diulangi, rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman,
yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Kaitannya dengan iman, seseorang itu harus memiliki akidah. Menyangkut dengan akidah ini, seseorang harus memiliki keimanan yang kokoh, yang tangguh, meyakini akan sebenar-benarnya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, meyakini yang sebenar-benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Hanya Allah lah yang menjadi zat tunggal di dalam peribadatan dan penyembahan sebagai seorang hamba. Yakin di dalam hati begitu mantap. Iman itu menurut beberapa pendapat para ulama disebutkan al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Dimantapkan di dalam hati, diucapkan melalui lidah, dan dikerjakan melalui badan atau anggota tubuh. Inilah pengertian daripada iman. Sumbernya adalah di hati. Akidah ini harus mengakar kokoh di dalam hati seseorang tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran agama, tentang meyakini bahwasanya Allah zat tunggal yang betul-betul menjadi pencipta di alam semesta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menyembah jin serta manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Yakin bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Sifat-sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Beranjak pada poin yang kedua mengenai rukun-rukun agama, yaitu al-Islamu. Yang pertama adalah al-imanu atau keimanan, maka yang kedua ini adalah al-Islamu atau keislaman. Ma huwal Islam? Al-Islamu huwa syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hijjul bait. Jadi Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian ia mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan ibadah puasa seharian penuh selama atau sepanjang 1 bulan selama di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, urutan untuk Islamnya seseorang adalah pergi haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah, di sana Al-Ka'bah Al-Musyarrafah jika ia mampu, yaitu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu, kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan atau ada ukuran yang telah disyariatkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam hal ini yaitu syarat wajib haji bagi seorang muslim. Oleh karena itu senantiasa seorang muslim yang mengakui dirinya sebagai seorang Islam itu harus menjalankan syariat-syariat yang dibawakan oleh baginda Rasul, yang sesungguhnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, salam semangat, salam sehat, salam bahagia. Allahu Akbar. Sholatlah kalian sebagaimana baginda Rasul melaksanakan ibadah sholat. Baginda Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Nah, di bagian yang ketiga ini masalah tentang rukun agama, yaitu adalah tentang al-ihsan. Ma huwal ihsan? Al-ihsan huwa an ta'budallaha bi annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau. Jadi diri kita ini merasa diawasi sepanjang masa dan di sepanjang waktu. Melalui malaikat raqib dan atid Allah mengawasi. Allah akan senantiasa memonitor hambanya di muka bumi ini. Takkan pernah seorang hamba lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencatat berbagai amalan kebaikan melalui malaikat raqib. Dan jikalau seorang hamba mengerjakan keburukan, dicatatlah amalnya tersebut melalui wasilah malaikat atid. Poin yang ketiga ini tentang al-ihsan itu adalah sebuah kebaikan. Bahwasanya manusia itu hidup secara horizontal, hidup sosial kepada sesama manusia, berinteraksi, melakukan komunikasi. Ia harus senantiasa menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun harus senantiasa melakukan kebaikan antar sesama. Inilah yang namanya muamalatun bin nas, hubungan atau interaksi kepada sesama manusia. Bahkan gak hanya sampai kepada manusia, ia harus berbuat baik kepada seluruh alam semesta, kepada hewan atau binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Makanya oleh karena itu senantiasa seorang yang telah menyatakan dirinya iman atau dia disebut sebagai seorang mukmin, orang yang menyatakan dirinya Islam, maka ia juga disebut sebagai muslim, maka orang tersebut harus melakukan ihsan, maka ia disebut sebagai seorang muhsin. Mukmin, muslim, dan muhsin. Lengkaplah cara hidup beragama seseorang dengan 3 perkara tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin demikian informasi yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik tentang terkait masalah keagamaan. Sehat ceria, bahagia selalu. Salam kepada orang tua kalian, senantiasa pandemi ini akan segera berakhir. Kita akan kembali ke meja sekolah dengan keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih ceria. Mudah-mudahan perjalanan pembelajaran kalian bisa semakin efektif. Semoga kalian bisa menjadi generasi-generasi hebat, generasi penerus, menjadi suri tauladan bagi yang lain dan memiliki akhlak mulia, seperti yang luhur, berwawasan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.